Baik, kita mulai ya. Untuk pertemuan yang ke-7 dari sisi materinya, yang ke-8 kalau kita hitung dari jumlah pertemuan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bahas hari ini, pertama membuat halaman dashboard. Ya, kemarin sudah saya minta waktu di UTS dibuat folder namanya cash flow, kemudian dikopikan folder aset dan file latihan 1 HTML ke dalam folder cash flow. Itu yang akan kita pakai ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang koneksi PDO. Kita lihat nanti bedanya seperti apa dengan MySQL, MySQLi, terus PDO ya. Lalu kita akan membuat kelas untuk koneksi dan dilanjutkan nanti membuat extends atau sifat inheritance dari kelas koneksi, yaitu kelas DML nanti yang untuk mengolah datanya, membaca, mengedit, menghapus, semuanya itu nanti di DML. Yang kelas koneksi hanya untuk koneksinya saja ya. Karena kalian sudah dapat PBO, maka harusnya nanti lebih mudah ya. Oke, ini membuat halaman dashboard. Kemarin saya jadikan UTS dan bentuknya macam-macam, nilainya juga macam-macam kemarin ya. Memang masalahnya itu karena nggak nyobain lagi aja ya. Karena nggak nyobain setelah kuliah gitu, dicoba-coba lagi, dilihat dokumentasi dan sebagainya, mungkin enggak ya. Nah, itu agak susah ya. Silakan dilakukan save as file latihan 1 HTML yang ada di folder cash flow menjadi dashboard PHP. Filenya belakangnya sudah PHP, bukan lagi HTML. Oke, ada latihan 1 HTML, itu dibuka dulu, kemudian di save as menjadi dashboard .php. Sudah ya, latihan 1 HTML itu menjadi dashboard PHP. Oke, kalau sudah, selanjutnya ya ikuti secara langsung. Jadi ini nggak saya tampilkan gimananya, langsung saya praktekkan untuk dashboard ya. Ini desain yang kemarin seperti ini, kita akan buat modelnya seperti itu ya. Silakan disesuaikan dulu untuk title-nya. Misalnya nih ya. Terus itu yang baris 10 ya. Kemudian baris 16. Materinya ini cukup banyak ya, jadi tolong nggak cepat. Kelas view-nya dihapus saja karena nggak dipakai. Div ID sama dengan app. Cash flow itu hanya sebutan namanya aja ya, walaupun nanti boleh jadi nggak cash isinya. Contohnya misalnya ada pemasukan, pemasukannya itu dikirim, ditransfer, nah, berarti kan bukan cash ya. Nah, tapi tetap dicatat. Terus misalnya kalian kan suka belanja online, nggak bayar cash juga, itu tetap dicatat sebagai pengeluaran. Nah, yang berikutnya di baris 23 itu ada title untuk aplikasi yang tampil ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan yang atas tadi. Cash flow.
Cash flow app ceritanya. Oke, kalau lihat di desainnya itu ada floating action button ya. Ada tombol bulat di bagian kanan bawah. Masih ingat itu kodenya? Dev class. Yang toolbar diganti Fab, apalagi? Masih ingat? Saya tungguin. Kemarin kan dapat apa? Lanjutannya apa? File UTS kemarin. Pap? Yang mana yang pop button? Bagian atasnya itu apa? Pap? Supaya dia berada di kanan bawah itu ada pap, right button. Ada berapa posisi sebetulnya pap ini? Kalau lihat di dokumentasinya ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada di kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, tengah, mana lagi? Itu aja. Nah, kemudian bagian tengahnya ini diganti dengan icon. Lanjut ya. Ini bagian page content. Untuk yang halaman utama biarkan dulu. Saya lari ke sini. Halaman biodata. Halaman pendidikan dihapus. Hapus ya. Oke, kalau dilihat tampilannya yang diakses halaman dashboard PHP. Nah, seperti itu dia, posisinya ada di situ. Ada yang salah nih.
Apa yang betul? Hah? Yang mana? Button, bottom. Oke. Ikonnya nggak tampil, silahkan nanti ditampilkan sendiri ya. Tahu masalahnya di mana? Ikonnya harusnya tanda plus, tapi nggak tampil. Masalahnya di mana tahu ya? Oke. Lewat aja sudah. Oke, kita masuk ke page kontennya. Di sini letak halaman dashboardnya, ya, yang akan ditampilkan. Sebelumnya ke atas dulu, ini ada page name-nya, diganti data name-nya bukan home tapi dashboard ya. Nah, selanjutnya membentuk desainnya. Nah, tampilan desainnya gini, itu expense manager, itu contoh yang dari saya kemarin ya. Nah, kita sudah ganti jadi cash flow app. Kemudian kita mau pertama dulu yang kita buat adalah untuk yang selama ini. Jadi untuk bagian yang ini dulu. Nah, kemarin kalian menggunakan apa? Button ya? Ada yang pakai button, ada yang pakai yang lain? Button semuanya? Silakan dimasukkan di sini.
Tampilannya seperti apa itu? Ada kotak warna merah. Tulisannya warna hitam. Oke, berikutnya. Yang ini di copy ya, di copy ke bawah, duplikat saja 2 kali. Sudah? Jadi harusnya ada 3 buah kotak. Warnanya beda-beda. Cuma tampilannya masih belum bagus. Garisnya misalnya warna itu terlalu dekat dengan teksnya dan sebagainya ya. Yang harus dipahami adalah kalau dia red, kalau dia warnanya merah, itu nanti adalah pengeluaran. Kalau warnanya biru itu pemasukan. Sedangkan saldo itu warnanya hijau. Nanti bisa ditambahkan misalnya ya, kalau terjadi minus, harusnya kalau minus jangan hijau, karena hijau itu menandakan ada kelebihan. Harusnya ya. Harusnya nanti dikasih warna dia merah juga, sebagai tanda peringatan bahwa ini terjadi minus gitu. Harusnya. Kalau di akuntansi dikasih tanda apa? Kalau minus tuh dikasih tanda apa biasanya? Tanda minus juga di depan. Atau kalau di Excel biasanya pakai tanda kurung. Kalau dikurung berarti minus itu. Gitu ya. Oke, seperti itu dulu sementara. Kita lanjut ke bagian bawahnya ya. Ini bloknya seperti ini untuk bulan dan hari. Ini karena formatnya sama, cukup bikin satu dulu, nanti di copy ke bawah. Kita ini menggunakan grid ya atau kolom ya. Ya, sama kayak di atas. Boleh kalau mau dipisah ya, jadi antara ini seperti ini satu bagian nih, blok ini ya, satu bagian, bikin lagi di bawah, blok lagi, Sudah saya jelaskan belum rencananya ini? Sudah ya?
Di pertemuan keberapa itu? Kelima kalau nggak salah. Yang kita catat itu apa? Seingat saya sudah. Bulan ini maksudnya apa? Transaksi yang terjadi pada bulan ini saja. Ini sekarang bulan Oktober. Jadi semua yang bulan Oktober nanti tampil di situ. Yang September atau yang Agustus nggak tampil. Tampilannya gimana itu untuk bulan ini? Ke samping. Hah? Sesuai angka. Ada yang kelebihan. Gitu. Nah, ada yang salah tuh. Lihat lagi kodenya. Jadi kalau di framework 7 ada di sini row itu membentuk baris. No gap itu maksudnya tanpa jarak. Ya. Kemudian di bawahnya di dalam row itu ada kolom-kolom. Di sini nggak disebutin kolom itu ukurannya berapa. Jadi hanya call gitu aja, akan otomatis dibagi berapa jumlah call-nya.
Nah, kebetulan jumlahnya ada 3, dia akan bagi 3 sama rata. Sudah? Kalau sudah, di copy lagi ke bawah. Nah, itu tinggal ngubah jadi hari ini, kan selesai dia. Nah, hari ini. Setelah ini kita ubah sedikit. Supaya tampilannya agak lebih bagus. Oke, seperti itu ya. Tampilannya lebih kurang seperti itu. Nah, silakan kita rubah dulu untuk yang bagian atas. Selama ini itu teksnya supaya di tengah ya. Ini supaya teksnya berada di tengah. Sama dengan di bawah ini ya. Sebenarnya bisa dimasukkan dengan text align center. Itu otomatis dia akan berada di tengah. Nah, saya coba masukkan dia di sini ya, di atas. Harusnya dimasukkannya di sini, di setiap call ini. Cuman kan 3 kita bikin. Nah, saya coba di atas sini. Kalau dia bisa, cukup 1 aja berarti. Text align center di bagian blok. Bisa ya. Nih di bagian blok. Nah, karena bisa seperti itu, semuanya dipindah aja ke situ daripada banyak kelas yang dibuat ya. Misalnya kayak gini nih, ini ada 1 di sini, ada lagi 1 di bawah, ini dipindah aja. Pindah ke blok. Ini juga sama. Ya, daripada misalnya yang hari ini kita set dia text align center, jadi satu-satu terlalu banyak ya. Nah, itu ukuran file jadi lebih besar. Berikutnya kita perbaiki untuk tampilan ini. Tampilan ini sedikit kita perbaiki.
Ya, misalnya untuk jarak antara tulisan selama ini dengan kotak yang di bawah, bulan ini dan kotaknya, hari ini dan kotaknya, itu kita persempit jaraknya. Nah, ini kita perlu yang namanya membuat definisi CSS. CSS-nya dibuat secara embed. Ya, kalau embed itu berarti disisipkan di dalam halaman ini. Ya, saya taruhnya di bagian bawah sini. Sini ya, di bawah script ya. Karena mau dibuat jaraknya itu yang di bawah ya, untuk bagian H2. H2 itu yang judulnya. Ya, judul ini ya, H2, ini H2. Yang hari ini juga H2, maka kita set dulu di sini H2. Oke, seperti ini ya. Saya buat seperti ini, margin bottom misalnya 10 px. Udah, bisa di refresh dulu tampilannya. Sebelum di refresh tuh dilihat dulu ada perubahan nggak. Sesuaikan ya, kalau misalnya masih kurang, kurang dekat ya udah kurangi angkanya. Gimana, cukup nggak? Kalau menurut saya kurang ya. Saya bikin 5. Nah, yang berikutnya itu ada kolom yang warna-warna. Kita buat, karena itu kelas ya, di kelas itu tandanya titik kalau di CSS. Maka dikasih di situ selektornya titik col ya, untuk kolom. Kasih paddingnya 5. Nggak usah bordernya, karena sudah ada warnanya. Ukuran fontnya aja kita tambah sedikit. Font size-nya misalnya 150%. Oke, dilihat dulu, kemudian di-refresh tampilannya. Oke, supaya ada variasinya, supaya ada variasi warna ya, yang berbeda. Yang bulan ini dihapus bagi colornya. Sorry. Yang bagi colornya dihapus, tapi diganti dengan text color.
Ya, seperti itu. Garisnya jadi hilang ya. Tapi yang berubah warnanya untuk teks. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, biar aja seperti itu. Nanti semua itu akan jadi link. Perhatikan ya. Semua ini akan jadi link. Jadi kalau yang di atas ini yang warna merah ini diklik teksnya, atau biru atau hijau, ini nanti akan dilarikan ke halaman aktivitas. Jadi menampilkan, kalau ini pengeluaran, kita sudah paham ya, kalau warnanya merah itu pengeluaran. Kalau diklik ini untuk data selama ini, maka nanti akan ditampilkan aktivitas pengeluaran selama ini. Semua data yang kita punya ditampilkan. Itu role-nya ya. Lalu kalau dia yang bulan ini, misalnya yang pemasukan, yang diklik bulan ini, maka kalau diklik yang pemasukan, akan tampil semua pemasukan yang masuk dalam kategori bulan ini saja. Bulan depan dan bulan sebelumnya itu nggak masuk. Sama dengan yang hari, yang mana yang diklik pemasukan atau pengeluaran, dia akan menampilkan data yang sesuai. Nah, untuk saldo ini akan berlaku dia pemasukan dan pengeluaran. Jadi tanggalnya tanggal berapa masuk, tanggal berapa keluar, saldonya akan dihitung. Nah, seperti itu ya rencananya. Sudah tampilannya? Jadi ada perubahan dari ini ya. Di bagian bulan ini ada sedikit perubahan. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Pak, kalau gitu UTS kami kemarin salah semua Pak? Enggak. Kan saya bilang bebas. Terserah mau pakai apa, mau pakai button, terserah. Yang penting tampilannya mirip-mirip kayak gitu. Warnanya sesuai atau enggak? Enggak sesuai. Ya, nilainya sedikit tidak sesuai. Sedikit. Ada pertanyaan nih? Oh, dingin. Sebelum saya masuk ke bagian database, kemarin saya tugaskan untuk buat database. Jadi saya harap database itu sudah jalan di masing-masing mesin ya, di masing-masing web server. Karena kalau itu nggak jalan, nanti masuk ke koneksi error. Ada semua database-nya? Ya, yang jadi tugas kemarin. Nama database-nya apa? Cashflow. Nama tabelnya? Transaksi. Ada berapa field jumlahnya? Kolom? Kolomnya ada berapa? Ada 5. Apa saja? ID. Hah? Kok nama depan? Oh, ada. Mau tugas mata kuliah mana? ID. Jumlah. Nggak apa-apa, terbalik-balik nggak apa-apa. ID, jumlah. Apa lagi? Keterangan. Nah, tuh, ID, tanggal, jumlah, ID, tanggal, jenis, jumlah, keterangan. 5. Terus saya minta tugasnya diisikan 10 transaksi. Ya, dikirimkan file SQL ke saya. Harusnya sudah ada data itu, jadi nanti bisa langsung tampil. Gitu ya. Oke, selanjutnya koneksi database. Ini dulu kalau menggunakan MySQL kayak gini. Ya. Ini dipisah dengan variabel ya. Jadi dipisahkan, bukan langsung dimasukkan ke sini tapi dipisah. Jadi dibuatkan dalam bentuk variabel dulu, diwakili. DB host biasanya localhost dan sebagainya ya. Lalu ada user untuk database-nya apa? Ya, ini karena kita pakai web server sendiri biasanya namanya root. ROOT.
biasanya. Nanti kalau sudah online pasti bukan itu. Ya, itu disesuaikan nanti. Kemudian DB pass, maksudnya apa? Maksud dari database-nya. Ada yang pakai password, ada juga yang enggak. Kalau enggak gimana? Kosongkan. Dikosongkan itu bukan pakai spasi. Karena kalau dikasih spasi berarti ada passwordnya spasi. Kemudian DB name, database name-nya dimasukkan di sini. Ya, lalu ada variabel koneksi buat menyimpan koneksinya. Ini dulu ya, perintah MySQL connect. Hostnya ada di sini, user dan password. Kemudian dipilih MySQL select DB, database-nya dipilih yang mana yang mau diakses. Itu dulu menggunakan MySQL, sekarang sudah nggak berlaku lagi. Deprecated sudah, jadi nggak dipakai lagi. Nah, sekarang dikembangkan menggunakan MySQL Connect. Nah, sama, kalau saya tetap mempertahankan ini dipisah ya. Supaya apa? Supaya mudah kalau ubah di bagian atas ini aja. Nah, perintahnya bukan lagi MySQL Connect, tapi MySQL Connect, dan semuanya digabung. Kalau tadi di MySQL itu dipisahkan connect dengan select DB-nya. Nah, kalau sekarang digabung semuanya, host, DB user, usernya, passwordnya, dan nama database-nya itu gabung jadi satu. Saya tidak menggunakan ini. Ya. Yang kita pakai adalah PDO. PDO itu PHP Data Object. Ya. Teknik aksesnya, cara mengakses ke server database-nya secara umum. Umum itu maksudnya semua engine database caranya seperti itu sama. Hanya nanti di set engine-nya apa sebutkan. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi bisa digunakan untuk hampir semua mesin atau server database. Database-nya misalnya pakai MySQL, bisa. Database-nya pakai Postgre, bisa. Pakai Microsoft Access, tahu ya? Microsoft Access pakai MDB atau ACCDB yang versi terbaru itu juga bisa. Pakai file DB, aksesnya DBF bisa, ya. Selama struktur database-nya sama, perintah atau kode pengolahan data DML tidak perlu dirubah. Jadi misalnya aplikasi kita ini udah jadi dari MySQL, dirubah pakai akses saja. Bisa, asal strukturnya nggak berubah, yang dirubah itu cukup di koneksinya. Nah, itu kelebihan dari penggunaan PDO. Perintahnya seperti itu. Bagian atas ini tetap kita pisahkan. Hanya di sini ada bagian untuk koneksinya. Ya, di sini kita buat variabel yang nanti buat dipakai ketika kita akan connect ya. Ada perintah di sini new PDO. Nah, ini sudah mulai yang namanya pembuatan objek. Ada new di situ, kelasnya PDO. Kemudian di sini engine-nya MySQL. Nah, berarti database kita pakai MySQL. Kalau misalnya nanti menggunakan Postgre, ya di sini PGSQL. Kalau pakai DBF nanti lain lagi. Kalau pakai MDB lain lagi. Kemudian diikuti dengan host, localhost biasanya di sini. Kalau port ini sifatnya opsional, boleh tidak ada. Karena biasanya kalau di server lokal itu portnya memang 3306. Ya, kecuali nanti berbeda maka harus dimasukkan. Ini yang biasanya salah. Yang kedua ini. DB name ini hurufnya kecil di sini. DB name, sedangkan di sini variabel $db n-nya besar. Ya, yang ini variabel, yang ini memang perintah dari PDO. Ya, jadi hurufnya kecil yang ini. Lalu diikuti dengan usernya dan passwordnya. Habis dia. Nah, sisanya di bagian atas ini adalah untuk menangkap error dan sebagainya. Supaya errornya bisa ditampilkan ya. Nah, kita menggunakan OP atau PBO ya. PDO-nya PBO. Paham? Koneksinya pakai PDO tapi di dalam sebuah kelas.
menggunakan objek ya. Ada properti dan fungsi di dalamnya, ada metode ya. Lalu kita supaya dia bisa jalan langsung koneksinya ketika diakses kita masukkan di dalam konstruktor. Harusnya konstruktor kemarin di PBO itu ada ya. Saya nggak tahu ada dijelaskan atau tidak. Konstruktor ada dijelaskan nggak? Metode, properti, metode, ada yang public, private, protected itu ada nggak? Ada. Konstruktor? Jadi konstruktor itu kalau kelasnya diakses, dibaca kelasnya, otomatis langsung jalan yang ada di dalam konstruktor. Gitu ya. Nah, kita pakai itu. Kemudian visibility aksesnya yang misalnya untuk protected, private dan sebagainya itu sesuaikan. Oke, silakan dibuat file baru di dalam folder cashflow, kasih nama class underscore con php. Buat dulu ya. Buat file baru, kasih nama class underscore con php. Ini ya, class underscore con, n-nya 2 di situ. Maksudnya connection. Lalu diketik kode ini di dalamnya. Date default time zone set Asia garis miring Jakarta. Kita buat kelas namanya DB. Huruf besar ya.
Ya, yang tanda titik-titik itu isinya yang ini. Masukkan gini. Ada private DB host, local host. Dalam sini ya, ada private $DB host. Local host. Local host. Ada private DB user. Punya saya root, punya kalian itu silahkan disesuaikan dengan database-nya. Ya, ini namanya konstruktor, ini ada underscore 2 kali ya. Itu memang seperti itu penulisannya. Tanda titik-titik ini ada lagi kode di dalamnya. PDO-nya belum.
Oke, sekarang isi dari function constructor. Silakan diisi di dalam titik-titik ini ya. Yang titik-titik dihapus di dalam function construct. Isinya ini. Oke, silakan dimasukkan ini ya. Jangan di enter ya, ini beda warna, terutama 3 di atas ini beda warna, ini masing-masing warna satu baris.
Oke, saya lanjutkan. Ini untuk kelas koneksinya. Lanjut ya. Sekarang membuat kelas DML-nya. DML itu Data Manipulation Language-nya. Dari DB ya, silakan dibuat file baru atau di save as saja dari kelas con, di save as menjadi kelas DML. Isinya seperti itu ya. Kasih nama kelas underscore dml.php. Ya, di PBO itu ada yang namanya extend. Dia akan menurunkan sifat dari yang di extend. Ya, contoh adalah pembuatan kelas DML mengextend DB. Berarti DB itu yang jadi parent istilahnya atau orang tua. Jadi koneksinya ada di DB, tapi untuk mengolah datanya di DML. Segala sesuatu yang ada di DB bisa dipakai di DML, tapi yang di DML nggak bisa dipakai di DB. Dan di bagian baris kedua itu di-include, disertakan file kelas con-nya yang ada DB-nya di situ ya. Jadi, kalau tidak disertakan dia nggak bisa. Kemudian ini ada kelas yang di dalam kelas DML itu ada function atau metode seperti ini. Ya, satu warna satu baris nih. Kolom ya, nama fieldnya.
Oke ya, ini ada sebuah function atau metode di dalam kelas DML, namanya, tulisannya seperti ini, besar dan kecil, diperhatikan ya. Saya kasih nama total semua. Semua itu merujuk ke selama ini, gitu ya. Nanti kalau untuk bulan, total bulan. Kemudian ada by jenis, yang dimaksud by jenis ini berdasarkan jenis. By jenis, gitu ya. Lalu di sini ada dua parameter, nama kolomnya apa, kolom jenis, kemudian datanya apa. Nanti ya, itu digunakan di halaman dashboard. Ada perintah SQL di sini, paling banyak salah ngetik di sini ya. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, tapi kok kesalahan itu hampir sama. Ya, pada saat menulis seperti ini juga sering terjadi kayak gini. Total semua by jenis spasi baru kurung. Ya, saya tidak pernah nulis kayak gitu ya. Jadi itu hanya improvisasi, hanya kebiasaan, atau memang sengaja dipisah-pisah supaya bagus tampilannya atau gimana ketikannya ya. Tapi itu menyebabkan error. Contohnya juga di sini. Select sum langsung disambung. Karena kalau ini dipisah seperti ini error ya, maka kalau saya mengetik itu seperti apa ketikan saya, ikuti aja ya. Jadi seperti ini, select sum jumlah, as jumlah, maksudnya diambil data, dijumlahkan semuanya, sum. Apa yang dijumlahkan? Yaitu isi dari kolom jumlah, dijumlahkan semuanya, disimpan dalam sebuah field alias bernama jumlah. Dari mana ngambilnya? Dari tabel transaksi. Ada syaratnya, ada, di mana kolomnya sama dengan data. Ya, kemudian di sini di set, dieksekusi perintahnya sampai dengan hasil akhirnya diambil, di return, dikembalikan ke total semua by jenis. Jadi larinya ke sini hasilnya, jumlah totalnya berapa. Ya, ini untuk kelas DML baru satu dibuat ya. Nah, sekarang mengeksekusinya, menjalankannya. Silahkan dipanggil, disertakan file kelas DML PHP pada file dashboard. Buka dashboard. Ini dashboard. Ke bagian atas, taruh di paling atas ini. Dipanggil kelas underscore DML titik PHP. Yang kelas konnya nggak usah dipanggil lagi, kenapa? Karena sudah dipanggil oleh kelas DML. Di dalam kelas DML tadi itu sudah ada. Jadi kita nggak perlu sertakan lagi di sini, biar dia aja yang panggil. Ini pertama ya. Sudah disertakan karena kita mau menggunakan metode atau fungsi total semua by jenis tadi. Kalau kita mau menggunakan yang ada di file lainnya itu sertakan dulu di atasnya. Yang kedua, dibuat objek baru ini di dalam file dashboard, karena yang akan ditampilkan itu di dashboard. Buat objek baru. Saya taruh di sini aja. Buat objek baru, namanya apa ini tadi? Data. Sama dengan new DML. Tanda kurung buka tutup itu lihat posisinya ada di mana ya. Jangan diimprove supaya bagus kasih spasi gitu, enggak, salah. Saya ini membuat objek namanya instance kalau di OOP ya. Kita baru selesai kalau slide-nya menunjukkan selesai ya.
Jadi lewat jamnya lewat. Nah, kemudian panggil fungsi total semua by jenis dan simpan ke dalam variabel. Ini contohnya ada dua. Ya, ada disimpan di variabel JSM, J-nya kecil ya, dan JSK. Itu maksudnya jumlah selama ini atau jumlah semua masuk, jumlah semua keluar. Caranya $JSM ya sama dengan $data ya, lalu diikuti dengan nama metodenya. Nama metodenya total semua by jenis. Nah, di sini ada dua buah parameter tadi untuk kolom dan untuk data. Sudah? Jadi itu kita mendapatkan dari semua data, itu data masuk, data keluar, semuanya ya. Setelah diketemukan semuanya, masuk dan keluar total, ada variabel namanya JSS itu ya. Anggap saja itu jumlah yang semua saldo gitu ya, yang S-nya yang di belakang itu saldo. Saldo itu dihitung dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya, makanya di sini dikurangkan JSM dikurangi dengan JSK. Ya, oke. Sekarang menampilkan jumlah total.
Ya, caranya gini, PHP echo, kemudian nama variabelnya, ini masuk, yang ini keluar, yang ini jumlah karena tadi sudah disimpan ke dalam JSS ya, maka di sini langsung saja PHP echo $JSS. Nah, meletakkannya di mana? Yang pertama untuk selama ini ya. Selama ini masuk. Oh, keluar dulu. Yang warna merah keluar, naruhnya di sini. Ini yang red. Selama ini red ya. Ini pakai PHP. Kemudian echo yang 150 diganti $JSK. Karena dia warna merah itu keluar. Yang warna biru itu masuk. JSM ya. Kemudian yang green itu saldo. Saldo itu yang ditampilkan adalah $JSS. Nah, yang sudah ngetiknya silakan disimpan, kemudian di refresh halaman dashboard. Punya saya itu error. Kalau punya kalian itu harusnya tidak error. Kalau ngikutin punya saya tadi. Punya saya itu error yang pasti karena database-nya saya nggak punya. Saya nggak ada bikin database cash flow. Oke ya, ini saya tampilkan, saya refresh tampilannya di dashboard saya, itu nama database-nya nggak ketemu. Nah, seperti ini. Ini ya, punya saya errornya di DB name, di sini ada tulisan no database selected. Database yang saya masukkan di sini, di codingnya, di bagian class count, itu adalah cash flow. Saya nggak punya database cash flow, karena saya memang nggak buat ya. Saya itu tugaskan kalian aja kemarin. Nah, yang saya punya adalah itu. Ya, ini saya refresh lagi. Kalau masih error harusnya berubah errornya ya. Ternyata masih ada masalah. Saya lihat dulu di database saya. Oh, saya lupa ngasih kalian ya. Oke. Namanya expense_manager ya, punya saya ya. Expense_manager sudah betul. Tapi di sini salah punya saya, n-nya kecil. Harusnya huruf besar karena di sini dipanggil dengan huruf besar. Oke ya. Nah, punya saya muncul datanya seperti ini.
Ini total pengeluaran, ini pemasukan. Jumlah akhir saya 62.000. Sekarang kelas DML tuh nggak ada katanya. Mana dia? Itu disimpannya di mana? Foldernya. Di cash flow ada. DML tuh salah filenya tuh, namanya tuh. Salah nama filenya. Nggak fokus ya ini ya, ternyata ya. Nah, LCD-nya ini. Ubahnya di mana nih? Harus di atas nih. Nggak ada settingan fokusnya di sini, harus diputar di atas. Kelas DML cuman salah kamu bikinnya. Kan semua file saya itu pakai underscore. Makanya satu huruf aja salah dia nggak bisa. Dia bilang nggak ada file itu katanya. Sampai itu ada yang kurang. Ini. Kelasnya kelas apa? Lihat dulu. Filenya file apa? Wadah 9. Salah tuh, baru 9 tuh salah ketik. DML baris 6. Enam itu 5 biasanya. Passwordnya apa punya namanya? Pakai password nggak? Yang mana Pak? Database. Ya, masuk ke situ pakai password nggak? Masuk di sini Pak? Enggak. Mana lihat codingnya? Yang con. Oh. Usernya apa? Kamu masuk ke situ tadi itu pakai apa? User apa? Masuk ke sini. Pasti ngetik user. Coba logout dulu. Logout yang ini. Ini Pak. Iya, itu kan ada tuh tanda gambar pintu. Logout bukan itu? Lain, logoutnya mana? Tutup aja. Tutup, coba buka akses lagi. Ya, HP admin. Pilih yang di bawah itu. Tadi waktu kamu masuk ke sini ada masukin username nggak? Nggak ada Pak. Harusnya ada. Ini root. Nah, usernya tadi nggak diisi itu. Sudah diisi kan? Coba di refresh tampilan. Nah, ini aksesnya nggak bisa katanya. Using password, no, ya memang nggak. Akses denied katanya nggak bisa ngakses ke database.
karena masalah password ini. Usernya apa itu? Add localhost. Usernya masih kosong ini. Nah, itu sudah diisi. Localhost root db pass kosong kalau memang nggak ada, kalau nggak pakai password ya. Nah, harusnya sudah bisa jalan itu. Pertanyaannya, usernya memang root kah atau bukan? Coba tutup dulu ya. Buka PHP adminnya dari sum-nya itu. Bisa nggak dari situ? Nah, ini kok bisa langsung login? Kan saya bilang sampai habis nih saya. Belum habis itu, masih ada beberapa slide lagi. Ada yang berhasil? Ada sama sekali? Mana? Saya lihat. Ini salah huruf lagi nih. Itu belum disimpan. Nggak ada katanya. File dashboard line 2 nggak kelihatan. Ada perintah error besar gitu. Dibesarkan coba itu. Nah, coba di refresh dulu tampilannya. Punyamu refresh. Besarkan tampilannya itu. Besarkan. Iya, karena katanya ini nggak ada nih. Kelas DML di line 2 itu nggak ada. Dashboard buka, coba DML itu nggak ada katanya. Unexpected tanda ketik 1 di file dashboard baris 2. Nah, saya nggak lihat. Itu Pak. Mana filenya Pak? File dashboard baris 2. Kelas DML mana? Enggak, memang harus ditambahkan. Mana baris 2-nya? Baris 3. Filenya kelas DML. Apa itu? Ada tanda apa itu? Di DML itu ada tanda apa? Koma. Ada tanda koma. Koma itu dari mana kamu nambahin? Yang ada improve kodenya. Terus sebelahnya apa itu? dbcon. Lagi ke dashboard lagi. Include one class underscore DML. Betul, sudah DML tulisannya itu. Itu 80 itu apa? Memang gitu? Iya. Dari saya itu. Saya tambahin. Iya, dia nggak bisa baca katanya. Nih, file kelas con itu dia nggak bisa baca. File kelas DML ini nggak bisa baca file kelas con. Coba buka foldernya, sama nggak posisinya? Mana dia? Enggak, kamu naruh filenya ada di mana?
Ada di Excel. Bukan. Itu kan ada framework 7, Ya. terus di dalamnya ada cash flow lagi. Dalam cash flow ada apa lagi? Ada ini. Ini salah di situ, pantesan nggak ada itu. Karena yang harus diakses itu cash flow. Oh, ketuanya. Nah iyalah, makanya ditaruh di luar. Taruh aja di luar di htdoc yang cash flow itu. Dan file ini ada di dalam cash flow semua. File 2 ini. Iya semua. Semuanya, dashboardnya. Bisa hapus juga Pak. Terus kamu aja, hilang nggak? Nggak. Aku lupa. Dashboardnya ini juga Pak. Iya, dashboardnya di situ, pas di sini. Semuanya aksesnya dari situ. Nah, sekarang yang diakses ini baru sampai 77. Belum akses cash flow itu. Baris 6. Debecon baris 6. Besarin Pak, nggak lihat nih. Bukan gitu. Kamu naruhnya kan di dalam framework 7. Makanya keluarin saya bilang tadi. Baris 2 itu nggak ada tanda kurung, tanda apanya itu? Baris 2. Baris 2 itu tutupnya nggak ada. Titik komanya nggak ada. Taruh itu di cash flow itu, taruh di dalam htdoc. Pindah. Oke. Nah, yang diakses itu langsung cash flow. Nah, sudah gitu. Hapus aja dulu file dashboard ini. File dashboardnya hapus dulu sampai cash flow aja. Nah, dashboard apa dashboard? Dashboard Pak. Yang dashboard itu nggak apa-apa. Dino semua Dino. Karena sudah pindah itu. Nah, muncul lagi dia deh. Terus di set up dulu. Dibuang aja. Kan sudah di copy tadi. Masih ya, baru 13. Nggak, tutup aja filenya. Mana functionnya mana itu? Tadi ada function underscore 2 kali saya bilang pakai construct. Ada nggak? Mau nggak tadi? Itu ketinggalan constructnya itu. Ya, jadi ini tetap nggak bisa baca. File class DML ini nggak bisa buka file class con. Class DML dibuka coba. Class con itu dia nggak bisa buka. Namanya mungkin salah. Iya, salah. Saya lihat. Jelas salah. Sebelumnya gitu. Slide yang sebelumnya. Tidak ada Pak. Ya pasti nggak bisa. Nggak ada yang bisa ya. Oke, saya lanjutkan saja dulu. Nanti filenya silahkan di download ya. Oke, kemudian ada format satuan angka ya. Dibuat file baru namanya fungsi PHP. Namanya fungsi PHP. Kita mau buat di sini ada fungsi untuk memformat angka. Jadi kalau angka itu ribuan ada titiknya. Kalau misalnya mau ada desimalnya, misalnya setelah tanda titik terakhirnya ada koma sekian-sekian ya, itu desimal namanya. Bisa menggunakan fungsi dari PHP bernama number format ya. Kalau dilihat di gambar punya saya ini tadi, ini angka dari database saya ini nggak ada formatnya ini,
langsung angkanya semua. Jadi nggak tahu nih, agak susah bacanya berapa ratus ribu atau jutaan nanti berapa di mana titiknya gitu ya. Maka caranya dibuatkan sebuah fungsi, ada file namanya fungsi, sengaja dimasukkan ke situ semua nanti. Lalu dibuat untuk memformat. Ya, jadi seperti ini, function format angka. Saya masukkan aja langsung. Ini dolar data misalnya gitu. Lalu di sini dimasukkan ke variabel misalnya terformat. Ini data yang sudah terformat. Urutannya data yang mau diformat apa, yaitu variabel data. Kemudian jumlah desimalnya berapa, saya masukkan 0 ya. Jadi tidak ada angka di belakang koma, nggak pakai koma-koma ini. Lalu ada decimal poinnya mau pakai koma, kalau kita pakai koma ya. Kemudian untuk thousand string itu untuk ribuan, kita pakai tanda titik. Nah, lalu dikembalikan return dolar terformat. Nah, ini untuk yang di file fungsi PHP. Tetap masalahnya itu adalah tidak teliti ya. Karena satu huruf saja berbeda, ya nggak bisa. Satu huruf yang mana? Tadi saya lihat yang dipanggil itu kelas count itu sama dengan saya, n 2. Tapi bikin file n-nya 1. Sudahnya berhasil tampil apa gimana? Ya itu. Nah, oke seperti ini ya. Ini ada nama fungsi, kemudian fungsi ini disertakan, ya dipanggil juga di dalam dashboard. Karena dashboard akan memanggil fungsi ini, maka di dashboard ditambahkan di include fungsi ya. Fungsi PHP. Karena nama fungsi format angka tadi mau dipakai. Nah, kemudian supaya bisa dipakai format angka, silakan ke bagian pemasukan, keluaran dulu. Ini ada echo, ini langsung menampilkan hasil dari database tadi ya. Supaya ada formatnya, dimasukkan seperti ini. Tadi namanya format angka. Nah, jadi yang $JSK, $JSM itu berada di dalam kurung dari format angka. Sampai dengan JSS. Jadi ada di dalam kurungnya. Nah, karena belum berhasil menampilkan data, jadi nggak bisa ngelihat hasilnya ya. Nah, ngelihatnya di tempat saya. Jadi ada format angka, ini akan diformat, nggak ada titik-titiknya sama sekali.
Kalau di refresh, nah sekarang sudah ada. Di situ kita bisa baca enak. Oh ini 62.000, ini 750, ini 688.000. Nah seperti itu ya. Dan ini akan berlanjut lagi sampai ke bawah ini. Ada bulan ini, ada hari ini. Ini codingnya tambah panjang lagi. Jadi di pertemuan selanjutnya itu disiapkan duluan. Kalau sudah masuk itu buka aja langsung foldernya. Ya, karena mata kuliah ini saya rekam, jadi saya akan terus. Ya, nggak mungkin saya nungguin. Habis itu di stop materinya lanjutkan minggu depan misalnya, nggak bisa. Ya, malah nggak nyampe-nyampe materi kita. Jadi ini sudah sampai ke sini, menampilkan seperti ini, dan ini sudah selesai materinya. Nanti silakan filenya di download, saya share ya di tempat biasa, saya share. Passwordnya juga nanti saya tampilkan. Dan downloadnya itu jangan semenit sebelum masuk ya. Hari ini habis di share, misalnya nanti mungkin sore nanti atau besok, tinggal di download, langsung aja dicek mana yang berbeda gitu ya. Jadi silakan dibuat foldernya itu beda, yang kalian ketik itu yang mana, yang punya saya yang mana, gitu ya. Oke, jadi cara manggilnya, nama fungsinya, format angka, besar kecil berpengaruh. Harusnya saya tidak ngecek lagi yang misalnya kurang hurufnya atau salah huruf gitu ya, karena itu terlalu membuang waktu sebetulnya ya. Berapa menit tuh ngurusin yang itu aja gitu ya. Oke, arsipnya saya taruh di sini nanti dan nggak usah dipoto, ini sudah sering setiap masuk kayaknya saya tampilin terus ya. Passwordnya ini yang di bawah, nanti saya taruh di sini. Oke ya, saya cukupkan. Kalau nggak salah di grup ada nggak saya share alamatnya? Ya, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, terutama waktunya melebihi dari yang seharusnya. Tapi di pertemuan sebelumnya kita malah mendahului dari yang sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.